Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan dulu khataman Quran nasional kita. Sekarang sudah sampai Ali Imran ayat 90-91. Saya meminta kepada saudara semua untuk belajar betul lewat terjemahan yang ada di bawah ini ketika saya baca. Karena inilah sesuatu yang memang asas. Sesuatu yang juga penting. Punya usaha, punya toko, punya warung, ya, punya pekerjaan, punya gaji, punya pendapatan yang setinggi langit, punya mobil, punya apartemen, punya hotel, punya dunia dengan segala isinya, nggak penting, nggak penting. Itu bisa ada, bisa enggak lah, boleh ada, boleh enggak. Saat tepat aja kita kan di dunia, iya betul. Tapi yang asas ini, yakni sholat. Betul kan kemarin dan beberapa hari ini kita bicara tentang yang asas. Kita ambil yang penting, tapi tidak kita abaikan yang lain. Jangan sampai yang penting kita nggak ambil, kita abaikan yang penting lalu kemudian kita ambil yang lain. Kerja pagi-pagi kitab banget, pagi-pagi kitab bener, udah mandi, udah segala macam. Tapi ente bangunnya jam 5. Jam 5 ini ente mengabaikan yang penting. Apa yang penting? Sholat berjamaah. Subuh. Apakah pekerjaan itu lebih penting daripada sholat subuh? Salah ente. Sholat subuh ini lebih penting daripada pekerjaan. Rapat apa pentingnya sih? Oh penting. Kalau nggak rapat nanti bagaimana perusahaan jalan? Lu jangan mikirin cuma perusahaan lo jalan dong. Lu mikirin bagaimana di akhirat. Kalau bisa kita dua-duanya jalan, dunia jalan, akhiratnya jalan. Nah, sejajar ini. Kita lihat ya, bagaimana surah Ali Imran ini bercerita. Ya, secara tidak langsung ayat ini nyambung sama omongan kita. Yuk, kita baca bareng-bareng. Yang sudah megang Qur'annya silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Saudara lihat tuh, yang punya emas mil'ul ardi zahaban, ya, sepenuh bumi nggak akan bisa menebus siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau bikin dunia kami bagus, Kau bikin akhirat kami juga bagus. Kau bikin di dunia ini kami senang, Kau bikin juga di akhirat ini kan nanti kami senang. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bicara tentang soal yang asas. Apa sih sesuatu yang asas? Jangan lupa kita masih bicara tentang amalan harian. Tapi amalan harian ini tidak akan saya buka dulu sebelum kita kemudian mengetahui apa yang asas dari amalan-amalan harian itu. Saudara jagoan sholawat. Satu hari 10.000 sholawat nggak tanggung-tanggung. Saya jagoan dakwah. Ke tempat terpencil pun saya kemudian ladenin. Ke gunung, nyebrang lautan. Oke? Tapi yang asas, yang di sholat berjamaah, saya tidak, maka ini nggak laku. Apalagi lo saya sebagai ustadz nggak sholat, oh ya mampus saya. Jangan pikir semua ustadz itu ya, kalau kemudian selamat dari urusan sholat. Kalau pengen ngecek ustadz itu benar apa enggak, namu aja subuh. Coba, kalau itu ustadz keluar dari pintu rumahnya, berarti masalah. Paham? Kalau itu ustadz keluar dari pintu rumahnya, berarti masalah. Tanda apa? Tanda dia tidak sholat subuh berjamaah. Tapi kalau itu ustadz keluar dari belakang, datangnya dari belakang, bukan keluar, tapi datang dari belakang. Dan kira-kira jamnya ya udah jam selesai sholat subuh. Berarti ini nggak bermasalah. Apalagi kalau kemudian amalannya amalan-amalan dunia. Misalkan apa? Pengusaha.
pekerja. Oke, terus dia mengabaikan urusan sholat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak laku nih. Allah bilang, mil'ul ardi dhahaba. Dia punya emas seberat gunung, sebesar gunung, sebanyak gunung, seluas bumi, sebanyak bumi. Tapi dia nggak akan bisa menebus azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang asas adalah salat. Asas ini sebenarnya banyak ya. Kita bisa terjemahkan menjadi the pillar of Islam, ya, rukun Islam. Haji termasuk di sana, zakat termasuk di sana, puasa Ramadan. Puasa Ramadan misalkan. Saudara puasa nih, Sunan Kamis, tapi lupa bayar utang. Ya nggak dianggap ente. Ya bayar utang dulu lah. Yang fardunya begitu kira-kira. Nah buat saudara-saudara yang lama bolongnya, yang lama meninggalkan sholat, saran saya adalah bayar dikit-dikit. Ada sih sebagian orang bilang, udah nggak usah dibayar, pakai taubat aja. Kalau saya bagian dari orang yang berpendapat bahwa utang sama Allah itu lebih wajib dibayar. Utang sama Allah lebih wajib lagi dibayar. Ente umur 38, 32 baru sholat. Nah berarti kan dari mulai balik sampai 32 nggak sholat tuh. Bayarnya dicicil. Zuhur habis sholat, bayar kodok. Kodok namanya. Usolnya gimana? Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya niat sholat lohor nih 4 rakaat, ya Allah, bayar yang udah-udah. Terus saya jalan, ya namanya gue nyicil semampunya dah. Semampunya. Hari ini kita selesaikan tentang amalan harian yang terkait dengan asas. Insya Allah besok kita udah mulai masuk amalan harian. Ya, tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Pemirsa, saya akan menyajikan kepada saudara-saudara semua ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan soal yang asas, soal sholat. Mari. Tatkala saudara membuka Al-Quranul Karim, pasti akan ketemu surah Al-Baqarah di awal. Ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Lihat, langsung saudara disuruh sama Allah Subhanahu wa taala salat. Salat dipakai sama Allah, diseru sama Allah. Ya, di dalam rangkaian supaya orang-orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari apa? Coba lihat ayat-ayat setelahnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kalau mau bahagia, kalau mau senang, diantaranya sholat. Sekarang kan zaman-zamannya hidup nggak perlu agama nih. Karena orang pada putus asa kali ya, ngelihat yang pada beragama pada berantem dulu sih. Mereka-mereka yang sedang ada di atas pemerintah kita. Pemerintah kita kan pemerintah muslim sebenarnya. Pada jadi orang muslim semua kan. Tapi lagi-lagi kan orang ngelihat gitu. Yang ditangkap siapa? Orang muslim. Padahal banyak juga sebenarnya dari mereka juga yang ditangkap dan pada petik non muslim. Tapi kita jadi role model yang buruk. Akhirnya kemudian timbul dah keputusasaan. Gak penting lah sholat, yang penting jadi orang baik. Padahal kan gak begitu. Ente kalau gak sholat, malah gak penting baik. Ente baik juga kagak sholat, di sononya bakal masalah. Ustaz, betul, karena urusan baik itu bukan cuma di sini, di sono. Nih ya, ada orang ya, dia jagoan sama orang tuanya. Pokoknya orang tuanya sampai dijadikan raja dan ratu. Dia jagoan sama tetangganya. Nggak boleh ada tetangga teriak dikit. Begitu tetangga teriak, ente datang. Kenapa bu? Kenapa bayinya? Pokoknya ente pentingin tetangga. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya yang namanya masjid. Bukan cuma satu didiriin.
Mungkin lebih dari satu, bat. Lengkap dengan soundnya, dengan karpetnya, dengan ininya, dengan itu. Di mana ada orang susah kemudian kelihatan sama dia bantu, bet. Tapi satu yang dia punya kecelakaan apa? Dia nggak sholat. Di dunia the best nggak? The best. Allah juga ngakuin di dunia the best. Tapi begitu masuk alam akhir, ini kan sayang gitu loh. Ya tapi daripada sholat, lu ngeliatnya jangan yang begitu dong. Kalau ngeliat yang kayak begitu mah selesai kita punya acara. Daripada sholat tapi berzina, iya, itu tetap nggak benar. Gimana juga nggak benar. Saya kasih satu sama ente, aneh tanya nih sama ente para pemirsa semua. Saya nggak nanya di studio lah, di studio emang nggak dengar. Saya tanya ente pemirsa semua. Kalau orang nggak punya tangan, masih bisa disebut orang tidak? Nggak usah jawab di studio. Saya nanya pemirsa. Kalau orang nggak punya kaki, masih bisa disebut orang tidak? Kalau orang kulitnya kacau-kacauan, ya nggak kayak sebagian orang lain dapat rahmat, dapat berkah yang sampai karena itu dia lupa. Ya jelek kulitnya, nggak mulus, nggak bagus, nggak kayak model-model, masih bisa disebut manusia nggak? Tetap aja manusia. Orang jantungnya bocor, ginjalnya atuk, zakarnya tidak berfungsi, sistem pencernaannya juga ancur-ancuran, tetap disebut manusia nggak? Tetap manusia. Tapi kalau orang nggak ada kepalanya, ya masih bisa disebut manusia tidak? Kalau nggak ada kepalanya gimana? Ada manusia tanpa kepala jalan-jalan ke pasar, insya Allah bubar, masuk koran, masuk TV. Itulah kita manusia, bagus semuanya sampai leher. Gara-gara kita nggak sholat subuh, zuhur kita lewat, asar nggak laku. Dasi ente yang merah, kuning, hijau nggak laku. Sepatu ente yang pada nggak laku, mobil ente nggak laku, nggak dilihat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Awal yang nanti dihisab di hari kiamat sholatnya. Kalau sholatnya nggak beres, nggak bakal yang lain dihitung. Rugi kan? Ini persoalan yang asas. Kenapa coba rezeki para pekerja tipis, rezeki para pengusaha kok kayaknya banyak tapi tipis, kecil, minus malah urusan sholat. Kalau sholat sendirian satu, kalau berjamaah dikali 27. Kalau karyawan-karyawan tidak rajin sholat berjamaah, berarti konsekuensi kebalikannya. Dibagi 27. Berapa gaji ente? 2,7. Karena ente nggak pada sholat berjamaah, 2,7 dibagi 27. Berarti berapa tuh rezeki ente? Pulsa, cepet. Nggak jauh deh tuh. Tabungan ente segitu aja udah sisanya. Cepet. Kenapa? Ente pada sholat berjamaah. Bagaimana lagi yang tidak sholat? Nggak punya rezeki. Kita lihat surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ini pemirsa surah yang ke-20. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki darimu, kami yang memberi rizki. Lihat bagaimana keterkaitan antara salat dan rizki. Subhanallah. Lalu ada teman-teman yang bilang begini, saya punya teman Ustaz, dia nggak pernah sholat waktu dia kuliah, tapi ya Allah, habis itu kuliah langsung kerja. Saya bilang sama dia, barangkali dia menyimpan seorang ibu dan bapak yang selalu mendoakan dia. Lantas itulah Allah memberikan rezeki, tapi bukan sabab dia, sabab jalan dari ibu dan bapaknya. Ada suami-suami yang tidak pernah mau sholat, tapi istrinya sholat, lalu masih tetap dapat rezeki. Kenapa? Karena Allah menyayangi istrinya. Allah mudah mencintai istri tersebut. Lalu Allah masih menjadikan doanya dikabul untuk suaminya. Nanti ketika orang tuanya meninggal, baru itu mati lampu, udah petah, udah deh. Hancur tuh di anak-anak. Ketika kemudian si suami menceraikan istri yang model kayak begini, mulai masalah. Baik pemirsa, kita istirahat sebentar, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, coba benahin sholat ya. Saya kadang-kadang lagi ngomongin sedekah, nggak ngomongin bab puasa, nggak ngomongin bab Quran. Ada orang datang nih, Ustaz, rumah tangga saya hancur Ustaz. Saya bilang sama dia, coba deh benahin sholatnya.
Tadinya sendiri berjamaah, tadinya di rumah jadi ke masjid. Ya. Tadinya tidak ada ba'diyah, qobliyah, ada qobliyah, ada ba'diyah. Tadinya tidak ada sholat malam, tadi tidak ada duha. Ustadz saya punya utang banyak, udah coba jangan mikirin utang deh. Coba ente pikirin sholat deh. Coba 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari. Coba menjadi orang disiplin sholatnya. Nanti malam jangan kemana-mana. Uang mau datang, lu siapin bayarannya. Gak usah dipikirin. Jam berapa tuh orang telepon? Jam 8 saat. Udah duha belum? Belum, duha aja udah. Yang itu jangan dipikirin. Ustaz, duit saya banyak di luar Ustaz, nggak ketagi-ketagi. Jangan pikirin duit yang di luar, nggak bakal nyelamatin ente juga. Coba pikirin, jam berapa ini? Jam 14 Ustaz, udah sholat duhur belum? Alhamdulillah, belum. Kalau belum, udah sholat. Yang itu jangan dipikirin. Itu tidak asas, bukan penting. Duit yang di luar, nggak penting. Ustaz, toko saya butuh modal. Nggak, bukan butuh modal, toko lu butuh lu sholat. Lu sholat di toko itu, sholat di warung itu. Insya Allah. Kalau saban waktu sholat ente kunci. Saban waktu sholat ente kunci. Ngapain Ustaz? Pergi ke masjid, pergi ke musola. Allah janji kok dikali 27. Penghasilan tiap bulan 1 juta. Tapi ente bakal aneh. Tiba-tiba 1 tahun berikutnya ada orang bilang, Pak, sekeluarga berangkat haji sama saya. Berangkat haji berapa 1 orang? 70 juta kalau yang plus. Dikali 5 orang 350 juta. Pada pendapatannya berapa sebulan? 1 juta. Iya betul. Karena pendapatan yang sebulan 1 juta itu dikali 27. Jadi berapa? 27 juta. Lu kaliin 12. Subhanallah. Ingat, kalau ente nggak berjamaah, ya, dibagi 27. Tidak sholat, lebih parah. Dikosongin sama Allah, 0. Sama sekali nggak ada. Pentingin waktu sholat. Pentingin. Balik ke masjid, balik ke sejadah. Balik ke masjid, balik ke sejadah. Sof, iya mu'alim. Kamu tahu siapa yang bisa bayarin utang kamu? Tahu mu'alim. Siapa? Allah. Udah ngadep sama Allah. Udah. Insya Allah utang kamu bakal selesai. Kita ngomong sama anak kita. Nah, mau kerja nggak? Mau mak? Mak, tadi datang tamu ya? Nggak datang tamu. Kita lagi asar. Gini, temuin Allah di masjid. Insya Allah. Lu minta sama dia. Jangan tanggung-tanggung mintanya, jangan cuma kerjaan. Tapi minta sama Allah kerjaan yang enak. Begitu kerja langsung gajian. Di mana coba tuh? Begitu kerja langsung gajian. Ya, tapi kan kalau Allah yang punya mau, emang ente bisa nolak apa? Yang punya rezeki Allah kok. Nggak punya makan. Nggak ada makanan. Jangan nyuruh istri ke warung. Jangan nyuruh anak-anak pergi ke rumah neneknya. Jangan. Semua ambil wudhu. Lalu sholat dah. Insya Allah. Insya Allah. Selepas ente sholat, insya Allah, Allah akan dengar doa ente. Allah akan anterin tuh makanan. Tapi manusia begitu, dikejar-kejar ya. Yang dikejar busway. Yang dikejar-kejar ojek. Yang dikejar-kejar gaji 2 juta, 5 juta. Nggak penting banget gitu. Yang dikejar itu zuhur, asar, maghrib. Jadilah orang yang rindu sama sesuatu yang asas ini. Rindu. Waduh, masih jauh ya ke maghribnya. Pengen ketemu Allah nih, habis diomelin sama bos. Cakep. Nih, ujungnya kita bacain ayat ya dari surah Maryam ya, ayat 59, 60. Saudara perhatikan ayatnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang Allah sebut di dalam ayat ini. Terjemahan ini menjadi penutup buat kita semua. Sampai ketemu lagi besok, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق الله العظيم. Lihat tuh terjemahannya. Jangan sampai Allah kemudian bilang sama kita fasawfa yalqawna ghayya. Ente usaha, Allah bikin sia-sia. Ente dagang, Allah bikin sia-sia. Ente kerja, Allah bikin sia-sia. Tabungan dikumpulin, elah. Hanya gara-gara kotek, usus buntu tuh anak. Ya, 12 juta. Ilah. Allah. Saya pengen tuh ngetok pintu satu-satu tuh. Teman-teman semua. Jam 11, sholat. Ustaz jam 11 sholat apaan? Iya ingat sholat jam 12 ya, jangan sampai enggak.
Jangan sampai jam 12 kurang 5 malah starter mobil lalu masuk tol. Jangan. Ada Allah bentar lagi datang ke kantor ini, ke gedung ini. Kenapa lu tinggal? Kecuali lu bisa sholat di pinggir tol, insya Allah diomelin sejuta orang yang lewat. Ngapain lu sholat di tol? Ya, sampai ketemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.